Laporan kegiatan Proyek 1 Pertumbuhan dan Perkembangan Pokcoy yang beranggotakan 1. Rapi Parostika, 2. Siti Mariam, 3. Aditya Aprianda, 4. Alia Nurfa, 5. Tarisa Rizky, 6. Marvin Hidayat, 7. Andika Arya. Nah, selanjutnya bagian dari latar belakang tanaman pokcoy. Pokcoy merupakan sayuran bernutrisi tinggi dengan siklus panen singkat 30-45 hari, sehingga menjadi pilihan utama petani. Pertumbuhan pokcoy dipengaruhi oleh faktor internal, genetik, dan eksternal, media tanam, pencahayaan, suhu, pH tanah, air, dan nutrisi. Dengan meningkatnya permintaan sayuran sehat, metode budidaya modern seperti hidroponik dan aquaponik semakin populer. Penelitian mendalam diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan mendukung budidaya berkelanjutan yang ramah lingkungan. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Permasalahan yang diteliti dalam budidaya pokcoy. Pertama, pengaruh media tanam terhadap pertumbuhan pokcoy. Kedua, dampak jenis pupuk terhadap pertumbuhan dan hasil panen. Ketiga, pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan dan kualitas daun. Keempat, efek pH dan kelembapan tanah pada pertumbuhan optimal. 5. Pengaruh frekuensi penyiraman terhadap perkembangan tanaman. Selanjutnya ada tujuan penanaman pokcoy. Tujuan penelitiannya yang pertama, untuk menguji konsentrasi ekstrak daun mimba Azadirachta indica dalam 0,05% surfaktan terhadap mortalitas hama ulat triptit Flutella silontella. Yang kedua, menentukan konsentrasi optimal ekstrak daun mimba dalam 0,05% surfaktan untuk mengendalikan hama ulat triptit pada tanaman pokcoy. Selanjutnya ada klarifikasi tanaman pokcoy. Pokcoy adalah tanaman sayuran dari keluarga Brassicaceae, berasal dari Cina dan telah dibudidayakan sejak abad ke-5. Tanaman ini memiliki batang pendek, daun hijau tua berbentuk oval, dan akar tunggang. Pakcoy juga disebut sawi sendok atau sawi manis karena bentuknya menyerupai sendok dan pangkalnya yang tebal serta lembut. Tanaman ini berperan penting di Asia, khususnya Cina, dan banyak digunakan sebagai bahan makanan seperti sup atau penghias makanan. Ciri-ciri utamanya, 1. Batang pendek, berwarna hijau muda, berbentuk batang semu. Kedua, akar. Akar tunggang dengan cabang yang menyebar ke segala arah hingga 30-40 cm dalam tanah. Ketiga, daun. Oval, hijau, tua, agak mengkilat, tersusun spiral, dan bertangkai tebal. 4. Bunga memiliki mahkota cerah dengan tangkai bunga yang bercabang. Selanjutnya, cara menanam tanaman pokcoy. 1. Siapkan lahan. Gemburkan tanah hingga kedalaman 20-30 cm. Buat dengan lebar 100-120 cm dan panjang maksimal 15 meter. 2. Pilih media semai. Gunakan campuran tanah dan pupuk organik dengan perbandingan 1:1. 3. Rendam benih. Rendam benih dalam larutan Fresh-Sur N0,1% selama 2 jam lalu keringkan. 4. Penyebaran benih. Siram media semai, sebar benih secara merata dan tutup dengan jerami selama 2-3 hari. 5. Penanaman bibit. Setelah 21 hari, pindahkan bibit ke lahan tanam dengan jarak tanam 30x30 cm. 6. Penyiangan gulma. Lakukan penyulaman dan penyiangan gulma saat usia tanam 2 minggu. 7. Panen. Pokcoy siap panen pada usia 45 hari setelah tanam. Selanjutnya proses pemeliharaan tanaman pokcoy. Pemeliharaan pokcoy meliputi 1. Jumlah air. Sesuaikan kebutuhan air dengan ukuran tanaman sekitar 10-15 liter untuk 50 bibit mendekati panen. Kedua, kepekatan nutrisi. Rutin mengontrol kepekatan nutrisi agar tanaman tumbuh stabil. Ketiga, pengendalian hama. Awasi risiko hama seperti leaf miner dan laba-laba serta gunakan pupuk terbaik untuk menunjang pertumbuhan. Selanjutnya ada manfaat penanaman tanaman pokcoy. Pokcoy memiliki manfaat kesehatan seperti mencegah kanker, hipertensi, penyakit jantung, gangguan pencernaan, dan anemia. Sayuran ini kaya vitamin A, B, C, serat, kalsium, fosfor, dan zat besi. Permintaan pokcoy terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Namun, hasil produksi di lapangan sering tidak mencukupi kebutuhan. Selanjutnya ada hasil pengamatan. Pengamatan dilakukan selama 4 minggu dengan hasil sebagai berikut.
Minggu ke-1, tinggi tanaman rata-rata 2 cm. Jumlah daun 2 helai, kondisi lingkungan suhu 20-30 derajat Celcius, kelembapan 65-75%. Minggu kedua, tinggi tanaman rata-rata 5 cm, jumlah daun 4 helai, daun mulai bertumbuh lebih lebar dan hijau tua. Minggu ketiga, tinggi tanaman rata-rata 10 cm, jumlah daun 6 helai, pertumbuhan semakin pesat, terutama pada perlakuan pupuk organik. Minggu keempat, tinggi tanaman rata-rata 15 cm, jumlah daun 8 helai, tanaman siap dipanen, daun tampak segar dan sehat. Selanjutnya ada pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan, tanaman pokcoy tumbuh optimal pada media tanam yang mengandung campuran tanah dan kompos dengan penyiraman yang cukup. Perlakuan pupuk organik memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan pupuk anorganik, terutama dari segi pertumbuhan daun dan tinggi tanaman. Faktor lingkungan seperti suhu dan kelembapan juga memengaruhi proses fotosintesis dan perkembangan tanaman. Selanjutnya, kesimpulan. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman pokcoy dapat dipengaruhi oleh jenis media tanam, pupuk, serta faktor lingkungan. Pupuk organik memberikan hasil yang lebih optimal dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman pokcoy. Dan yang terakhir ada saran. Yang pertama, untuk hasil yang lebih maksimal disarankan untuk menggunakan pupuk organik dalam proses budidaya pokcoy. Yang kedua, pemantauan kondisi lingkungan terutama suhu dan kelembapan perlu dilakukan secara rutin untuk menjaga kondisi optimal bagi pertumbuhan tanaman. Mungkin itu saja presentasi laporan pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman pokcoy. Sekian, terima kasih.